Halo guys-guysku, welcome back to YouTube my channel. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat terus sampai kiamat. Mantap. Semoga pada sehat badan sama dompetnya, amin. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Merantau yang diperankan oleh kakak ipar saya, yaitu Mamang Iko Uwais. Biar nggak kebanyakan bacot di awal, kita langsung aja. Cerita dibuka dengan ngeliatin seorang ibu yang terlihat berat untuk melepaskan anak laki-lakinya pergi dengan tujuan mengadu nasib ke kota Jakarta. Iya, ini dia bocahnya yang bernama Yuda. Yuda terlihat sedang ingin menaiki sebuah bis yang ternyata di dalam bis terlihat sesosok Mamang Yayan alias Medok yang kebetulan abis cukur di Pangkas Mangasep. Asik. Di tengah perjalanan dia menghampiri Yuda yang diketahui ternyata bernama Erik. Erik bertanya ke Yuda maksud dan tujuannya ke Jakarta. Yuda mengatakan kalau dia pengen mengadu nasib dengan menjadi manusia silver. Mantap, bukan, dengan mengajar silat. Akan tetapi Erik mengingatkan kalau Jakarta itu keras bosku, kagak bakal cukup kalau cuman ngandelin dari ngajar silat doang mah. Dan tiba-tiba bisnya udah sampai di Jakarta. Di sini mereka pun berpisah. Yuda pergi ke alamat yang dipegangnya, yang ternyata itu adalah alamat Ayu Ting Ting alias alamat palsu. Mantap. Yang setelah tiba hanya tinggal puing-puing kenangan. Asik. Yang lagi diberesin sama yang punya lapak. Yuda yang bingung mutusin buat tidur di gorong-gorong Doraemon. Mantap. Tak berselang pagi pun tiba. Yuda yang udah ngerasa lapar mutusin buat makan di RM Cimpago Minang. Itu warung temen saya tuh. Makanannya enak-enak, terus murmer alias murah meriah. Ada juga di GoFood sama di GrabFood. Lah, ngapa saya jadi promosi? Oke, balik lagi ke cerita. Saat sedang memesan, Yuda melihat ada kucing kepala hitam yang lagi mindik-mindik ngambil sisa makanan. Tapi Yuda terlihat masa bodoh. Setelah makannya selesai dan pengen bayar, Cilu, wah. si kucing pala hitam alias bocil itu mengambil dompet si Yuda dan terjadilah kejar-kejarin. Yang pada akhirnya Yuda berhasil menangkap si bocil. Di sini si bocil sempet-sempetnya nawar. Aduh. Mana kalau kita bagi 50-50? Apa? Tak berselang muncullah laki-laki dan perempuan yang keluar dari sebuah bangunan. Mereka terlihat sedang cekcok dan tiba-tiba si bocil mengambil sebuah besi dan ingin memukul si laki-laki. Di sini ternyata si bocil bernama Adit yang sedang ingin menyelamatkan kakaknya yang bernama Astri. Serta si laki-laki itu bernama Joni, tapi bukan burung. Mantap. Dan di sini diketahui ternyata Astri bekerja sebagai penari yang muter-muter di tiang tapi kagak pakai apa-apa alias bugil. Astagfirullah. Mantap tuh. Terus si Joni merupakan agen penyalur, ya bisa dibilang mucikari, yang ternyata si Joni meminta bayarannya ditambah dari biasanya. Yuda yang jiwa kesuperheroannya berontak karena nggak terima ada wanita dilecehin di depan matanya pun beraksi. Akan tetapi setelah dibantu si Astri bukannya berterima kasih, malah memaki si Yuda. Yang karena aksi kepahlawan kesianganan si Yuda, Astri malah kehilangan pekerjaannya. Aduh. Hebat banget pahlawan kesiangan gue ini. Malamnya di tempat lain terlihat seseorang yang sedang meng-cross-check para wanita buat dijadiin pemuas nafsu para kaum aplikasi hijau. Mantap. Iya, ini dia, kita sebut aja budak alias bule dekil, dan ini temennya kita sebut aja si budik alias bule udik. Seorang mafia yang menjual wanita ke luar negeri alias human trafficking. Dan di situ juga ada si Joni yang ternyata para wanita itu bawaan si Joni buat dijual ke si bule. Manusia kayak gini nih yang kudu dimusnahin. Di sini si budak ternyata meminta 5 wanita, akan tetapi si Joni cuman membawa 4 dan si budak meminta sisanya. Joni yang gak mau ambil pusing memutuskan buat menculik si Astri. Keesokan harinya saat Yuda sedang menelpon keluarganya di kampung, dia ngelihat si Astri yang sedang dibawa paksa sama si Joni. Di sini Astri mencoba melawan dengan menendang Joninya si Joni. Mantap. Mules lo. Tak berselang Yuda pun datang buat nyelamatin si Astri dan pergelutan pun tak terhindarkan.
Di sini Yuda terlihat kewalahan dan Yuda pun tumbang, akan tetapi Yuda kembali bangkit dan memutuskan buat masuk. Di sini antek-anteknya si Joni menghadang dan terjadilah baku hantam. Saat Joni ingin menyerahkan si Astri ke budak, tiba-tiba Yuda pun mengobrak-abriknya dan Yuda pun berhasil membawa Astri kabur. Astri yang khawatir sama Adit langsung OTW ke tempat Adit mencari duit. Bener aja, Adit yang sedang mencari pundi-pundi rupiah asik tiba-tiba ditangkap oleh antek-anteknya si Joni. Yuda pun dengan sat-sat mengejarnya dan terjadilah pergelutan yang sangat seru. Di sini antek-anteknya Joni pada tumbang, mampos. Lalu mereka pun mutusin buat bermalam di gorong-gorong Doraemon. Mantap. Paginya saat mereka ingin ke rumahnya si Astri, ternyata para antek-anteknya si Joni yang unlimited udah pada standby di situ. Lalu Astri yang ingin mengambil duit tabungan yang selama ini dia kumpulin dari hasil muter-muter di tiang pun dicegah sama si Yuda. Dan akhirnya Yuda lah yang mengambilnya. Dengan mindik-mindik alias pelan tapi pasti Yuda mengambilnya. Akan tetapi pas mau balik, Cilu. Wah. Yuda pun ketahuin dan si antek-anteknya yang lagi kencing ditendang sampai keluar. Mantap, mana belum kelar tuh kencing, aduh. Astri yang lagi ngumpet sama Adit malah dikasih tahu sama emak-emak lemes. Alhasil mereka pun ikut dikejar. Di tengah lari-lariannya Astri nyuruh Adit buat ngumpet yang ternyata cuma muat buat satu orang. Lalu Astri pun pergi meninggalkan Adit dan tiba-tiba plak, Astri kena tempeleng sampai muter-muter dan mengakibatkan dia dibawa sama antek-anteknya si Joni. Balik ke Yuda yang pas lagi dikejar sama antek-anteknya si Joni mengambil sebuah bambu dan disengket pakai galah. Mamam lu kayak nyengket rambutan anjir. Dan aksi kejar-kejaran plus pukul-pukulan pun berlanjut. Setelah Yuda berhasil mengalahkannya, dia pun pergi. Namun tiba-tiba Yuda diseruduk sama si Baron dengan menggunakan motor culiknya. Mantap. Di sini Yuda terlihat rada-rada kewalahan ngadepin si Baron. Yuda yang melihat si Asep mau mandi dengan sekuat tenaga mengambil anduknya si Asep dan terjadilah tarik-tarikan antara Asep dengan Yuda. Alhasil si Baron pun mental dan tak berdaya, mampos. Di sini si Asep cuma bisa bengong kebingungin. Mantap. Setelahnya Yuda menemui Adit dan menitipkan kotak tabungan Astri ke Adit. Di sini terlihat Yuda yang meminta kekuatan cakra milik Kurama, asik. Serta dengan mengucap bismillah dia pun OTW buat nyelamatin si Astri. Yang pertama-tama Yuda pergi ke tempat si Joni buat menggali informasi di mana keberadaan si Astri. Yang ternyata Astri udah dibawa sama para bule ke sebuah apartemen. Lalu Yuda pun OTW ke apartemen itu. Yang setelah sampai ternyata para antek-anteknya si bule udah pada standby, asik. Lagi-lagi kita akan diperlihatin aksi bela diri silat dari Yuda. Mantap. Yuda yang udah terlalu kuat karena meminta kekuatan cakra dari Kurama pun berhasil membantai satu persatu antek-anteknya si bule. Mamam lo. Saat Yuda lagi di dalam lift, tepat di lantai 5, pintu liftnya terbuka dan tiba-tiba liftnya rusak. Iya. Bentar, kita ulang biar makin kelihatan sangar nih Kang Yayan. Mantap. Dan tiba-tiba
Iya, muncullah sesosok Erik yang di awal cerita nemuin Yuda di dalam bis. Di sini kita bakal diperlihatin pertarungan sengit antara Yuda versus Erik. Saat posisi Yuda tinggal jitak dikit dan bisa dengan mudah membuat Erik matoy, Yuda malah melepaskan Erik dan membiarkannya tetap hidup. Tapi sayangnya nggak ada sejam, 10 menitan juga kagak. Saat pintu liftnya terbuka, Erik pun dibredet dengan puluhan peluru dari dua orang antek-anteknya si bule, dan Erik pun matoy. Lalu dengan satsetnya Yuda membuat antek-anteknya pada matoy, mantap. Di sini ternyata Astri udah dibawa sama si bule dan antek-anteknya menggunakan mobil. Yuda yang tanpa mengetahui mereka pun ikut nebeng bergelantung di salah satu mobil. Yang ternyata Astri dibawa ke sebuah kontainer yang isinya merupakan para wanita yang ingin dijual si bule-bule kepet ke luar negeri buat menjadi pemuas nafsu para kaum aplikasi ijo sadis. Lalu Yuda berjalan dengan santuynya dan memunculkan batang hidungnya ke komuk si bule-bule kepet dan antek-anteknya. Yang tak berselang para antek-anteknya si bule pun menyerang Yuda. Saat yang tersisa tinggal si Budik alias Bule Udik sama si Budak alias Bule Dekil. Kita bakal diperlihatin perduelan seru antara silat dan taekwondo. Mantap. Saat si Budak ngajak si Budik buat kembali ngelawan Yuda, tiba-tiba iya dia matoy akibat tusukan besi yang nuncelep di dadanya, mampos. Si Budak yang kesal sekali akibat si Budik matoy pun mencekek Yuda. Akan tetapi Yuda pun bisa melepaskan cekekan itu dan membuat si Budak geletak tak berdaya, mamam lu. Dan akhirnya Yuda pun berhasil membebaskan para wanita-wanita itu. Di sini Astri pun terlihat senang, ampe-ampe hidungnya pun kembang kempis, mantap kagak tuh. Dan saat ingin keluar tiba-tiba, iya si Budak ternyata masih hidup dan menusuk Yuda. Yuda yang tak kuat menahan rasa sakit pun akhirnya meningsoy. Di akhir cerita ngeliatin Astri yang sedang memetik buah tomat serta Adit yang ingin berangkat sekolah berpamitan ke ibunya Yuda. Tamat. Gimana ceritanya? Kalau menurut saya sih serulah pokoknya mah. Tapi sayangnya Kang Yayan alias Mad Dog alias Erik nggak gondrong sih rambutnya, jadi kurang kelihatan garang. Udah capek saya bacot mulu. Terima kasih yang udah nonton sama dukung support channel saya. Semoga dimudahin urusannya sama dilancarin rezekinya buat beli kuota dan nontonin video-video saya lagi. Iya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Si Mad Dog pergi ke kondangan. Cakep. Dadah. Iya.